Halo semuanya, welcome to the day 2. Ini adalah hari kedua Madesu Tour virtual Kyoto. Ya, Kyoto Tour virtual hari kedua dari Madesu Tour. Dengan tour guide gue, Andika. Jadi buat yang belum nonton day pertama, silahkan nonton video sebelum ini. Karena nanti nggak nyambung sama video yang ini ya. Jadi sebelum nonton video ini, buat yang belum nonton video yang pertama dulu, hari pertama dan ini hari kedua. Dan di hari kedua ini gue akan ngajak kalian ke beberapa tempat lagi, 3-4 tempat yang mungkin lebih seru daripada hari pertama ya. Jadi ada satu tempat juga yang cukup ikonik dan cukup banyak dikunjungi oleh turis-turis, terutama turis Indonesia ketika mereka berkunjung ke Kyoto, yaitu Arashiyama. Nah, Arashiyama ini apa sebenarnya ya? Kita langsung ke Arashiyama, tuh langsung ada Arashiyama Bamboo Forest dan lain-lain, ada Monkey Park. Tapi kita ngelihat dulu Arashiyamanya secara keseluruhan. Jadi Arashiyama ini terletak di bagian sekitar barat daya. Jadi barat dayanya Kyoto ya. Dan cukup jauh. Dan menurut gue ini adalah salah satu destinasi yang cukup jauh dari pusat kota Kyoto. Gimana aksesnya? Jadi aksesnya ada bermacam-macam nih. Aksesnya itu ada pertama naik bus, yang kedua naik kereta, dan kereta juga macam-macam. Kereta ada 3 jenis. Kalau bus, ini gue tidak rekomendasi. Kenapa? Karena lama banget. Walaupun kalau naik bus, itu kalian bisa berhenti di banyak titik. Jadi langsung berhenti di depan Bamboo Forest-nya bisa, berhenti di depan jembatannya bisa gitu. Tapi lama banget, 1 jam dari Kyoto Station. Alternatifnya adalah naik kereta. Pertama adalah JR. Kereta JR bisa naik dari Kyoto. Ini kalau kalian misalnya dari Kyoto Station, ada yang jurusan Saga Arashiyama ya. Nah, kalau kalian naik ini hanya 18 menit, bayangkan jauh banget dari 1 jam tadi ke 18 menit. Kalian bisa menghemat 40 menit lebih ya. Kalian turunnya di sini. Jadi Saga Arashiyama Station. Memang agak jauh dari pusat Arashiyamanya, sekitar jalan lagi 15 menit, tapi menurut gue worth it lah. Jadi total tuh mungkin hanya setengah jam lebih sedikit dibandingkan naik bus yang paling cepat aja 1 jam. Karena kita juga harus ngelihat trafiknya kan, kadang macet, kadang juga banyak yang lewat gitu. Lalu selain dari kereta JR, ada juga naik Hankyu. Nah, Hankyu ini nanti berhentinya itu di sini. Ini kalau Hankyu nih, Hankyu Arashiyama Station. Jadi kalau Hankyu itu mereka melayani rute dari Kyoto sampai ke Kobe. Dan kalau kalian mau ke Arashiyama nanti transit di Katsura, ada stasiun terminus di situ, stasiun buat transit, bukan terminus sih, transit aja. Bisa naik ke yang Hankyu Arashiyama ini. Agak jauh juga dari Bamboo Forest. Kalau yang paling dekat dari Bamboo Forest sih memang naik si bus atau ada satu lagi tram. Nah, ini satu-satunya tram di Kyoto, namanya Randen ya. Tadi kita ngeliat sedikit Randen. Mana Randen? Nah, ini dia Randen Saga atau sampai ke Arashiyama. Ini dia. Dan ini nggak bisa dari pusat kota Kyoto sih. Kalian naiknya dari sekitar sini, dari Sai-in. Dari sini nih, Sai-in segala ya, tengah-tengah sini ya agak-agak dekat sama Kyoto Station sih. Tapi kalau kalian mau coba naik si tram tadi bisa. Oke, kita langsung turun aja di sini dari street view-nya. Ini adalah pertigaan yang kalau kalian lurus ke depan sana itu adalah Bamboo Forest. Ke sini ya, arah yang gua tunjukkan ini arah ke sungai. Itu tempat piknik. Sebenarnya kan bukit tuh. Jadi bukit ke tempat piknik. Ini kalau yang ke kanan sini ke arah kota, dan ini melewati jembatannya. Namanya adalah Togetsukyo Bridge ya, Togetsukyo Bridge, jembatan ini. Nah, ini sungainya gede banget, namanya Katsura River atau Sungai Katsura. Dan di Sungai Katsura ini kalian bisa naik perahu. Nah, buat yang honeymoon ya, kita lihat ke sungainya ya. Sungainya bener rame banget. Pokoknya Arashiyama tuh ini bagus banget kalau November, lagi merah-merah nih. Ini lagi bulan Juni ya, Juni 2019, baru tahun lalu nih. Nah, ini tuh banyak yang rickshaw gini, rickshaw atau becak gitu, dan ini orangnya kuat-kuat banget karena ditariknya tuh mereka jalan kaki gitu. Di sini kalian bisa naik tuh, udah biru-biru kan. Ini adalah si kanonya. Kalau kalian mau kano atau perahu ya, pokoknya kayak gitulah. Gue pernah naik sekali sama temennya cowok, jadi kurang romantis. Kalau kalian sama pasangan ya pasti sangat-sangat romantis. Kelihatan nggak ya di sini harganya? Gue waktu itu bertiga. Jadi memang maksimal satu perahu itu 3 orang. Ya, 3 orang.
satu bisa, berdua bisa, cuma satu sedih amat gitu ya. Nah, ada juga yang kereta lagi. Ada juga yang kapal yang besar nih, bisa buat rame-rame. Dan ini gue nggak pernah naik kalau yang ini. Ini harganya pastinya lebih mahal. Nah, tadi juga kita ngelewatin ada satu kopi, namanya Arabica Kyoto Arashiyama. Setiap gue kesana, hari apapun, jam kapanpun, itu pasti selalu rame. Lihat yang ngantri kayak gini. Ini Arabica, dia lambangnya persen gitu. Kalian kalau mau ngehits banget ke Kyoto, pastikan buat mampir ke kopi ini ya. Ini kopi Arabica, enak kopinya. Cuman di cup gitu aja, bentuknya ada lambang persen, udah. Tapi nggak tahu kenapa bisa hits itu ya. Marketingnya dari mana mereka? Pokoknya ya pemandangan kayak gini. Dan kalau tadi kalian juga ngeliat ada monkey forest, Arashiyama Monkey Park. Nah, ini bagus banget kalau lagi menuju musim dingin. Kelihatan monyet Jepang yang pantatnya merah gitu. Dan memang jadi monkey park di sini. Gue belum pernah sih kalau ke sini karena nggak sempat juga. Oh, lagi ditutup di sini. Pokoknya ramenya itu ketika agak-agak dingin ya, agak-agak dingin. Jadi November, Desember, Januari, ini aja Februari ini masih dingin ya pasti. Cuma lagi ditutup puncaknya kalau lagi dingin banget ya. Padahal nggak bersalju juga. Oke, dan kita akan ke spot utamanya, yaitu Bamboo Forest. Ini dia. Jadi masuknya dari sini, masuk ke si Bamboo Forestnya, ada jalan kecil gitu. Sebenarnya di sini tuh ada kayak semacam food court atau semacam kayak tempat belanja nih, sepanjang jalan tuh banyak banget ya. Ada kayak buat oleh-oleh, ada juga buat makanan, snack. Oke, kita langsung masuk aja. Oh, bagian kiri. Kalau dari sini bagian kirinya itu ada food courtnya ya. Kita masuk ke Bamboo Forest. Sebenarnya apa sih yang dilihat dari Bamboo Forest? Di Indonesia juga banyak bambu kan? Gue nggak habis pikir gitu. Kenapa orang bela-belain ke Arashiyama buat melihat bambu yang di Indonesia pun juga banyak kayak gini nih. Memang dibentuk sedemikian rupa, ada jalannya, jalurnya dibentuk. Kalau malam di waktu-waktu tertentu ada illumination, ada lampu-lampu gitu, ada lampion juga. Ya gini aja. Cuman apa yang dibikin menarik ya? Ini di belokan sini depannya kuburan gitu. Ini tuh grave gitu. Graveyard, kuburan orang sana pakai batu-batu nisan. Dan ya begini aja gitu. Ada tiang listriknya juga. Ada kuil-kuil kecil. Ini kuburan nih tuh, batu-batu kayak gini. Ini banyak banget kuburan di sini. Jadi sebenarnya agak angker, dan di atas jam 6, jam 7 itu udah gelap. Karena memang ya hutan aja, Bamboo Forest, nggak ada lampu. Di sini ada kuil apakah Buddha atau Shinto, gue nggak tahu ya. Kayaknya sih kalau Tori gini Shinto sih. Ya, ini kuilnya di sini. Nah, ini lebih banyak lagi si bambu-bambunya, hutan-hutan bambu. Pokoknya nanjak ke atas. Kita agak percepat ke daerah sini aja ya. Ini ada rumah juga, nggak tahu rumah elit pasti. Nah, jadi kayak gini sebenarnya si Arashiyama Bamboo Forest itu ya, bener-bener hutan bambu. Gue sih jujur nggak terlalu suka ya. Tapi orang-orang tuh banyak banget yang suka foto-foto di sini gitu. Dan susah buat ngambil angle atau spot lagi sendiri tuh susah, karena orangnya banyak banget, rame-rame banget. Ini kalau jalan terus ke depan, ke atas itu ya. Jadi nanti nemu pertigaan gini, kalau mau langsung pulang ke kiri, nanti ada jalan turun ke bawah. Kalau mau lanjut ke Bamboo Forest-nya ke lurus ini, tapi gue juga nggak pernah sampai sana karena ya udah sama-sama aja bambu gitu isinya. Dan ya mobil bisa sampai situ parkir. Dan itulah Arashiyama ya. Di sini menariknya itu ada di sini nih. Ini ada pusat pertokoan. Ini kan bus-bus banyak. Di sini ada orang pada beli matcha. Gue pernah beli juga di sini. Dan terakhir gue kesini itu ada restoran yang halal satu, ada juga yang Muslim friendly. Pokoknya di sini bisa lah di situ. Memang nggak tertulis di sini, kayaknya nggak kelihatan. Pokoknya karena banyak sekali turis kesini dan juga turis-turis Muslim, mereka sampai ada tuh Muslim friendly restoran di daerah-daerah sini, di belakangnya, di belakang si bus-bus parkir ini. Dan ya gitulah, buat attraction, buat foto-foto, dan foto-foto di Katsura River juga oke, seru. Tapi jangan berenang ya, karena ini
cukup deras kalau lagi musim-musim hujan dan sungainya luas banget. Oke, kita ke berikutnya. Ini adalah satu spot yang dimana ada banyak tempat dan ini bisa belanja. Ya. Pengalaman gue kalau ngeliat orang Indonesia itu, dia nggak mau terlalu banyak sering tempat-tempat kayak gini. Harus juga diselingi dengan tempat-tempat belanja. Nah, gue punya satu street terbaik di Kyoto, namanya adalah Gion Street. Gion Street itu nyambung ke Sanjo, nyambung juga ke Karasuma dan lain-lain. Apa itu? Daerah apa itu? Itu adalah daerah elit ya. Mungkin gue bisa sebutnya Shibuya-nya Kyoto. Kita langsung aja ke Gion. Oke, Gion. Nah, Gion dan lain-lain, kita langsung turun di kawasan terelit di kota Kyoto. Jalan Karasuma. Ini sepanjang jalan, ini adalah brand-brand ternama, brand-brand mahal. Ini di perempatan Shijo Kawaramachi, ini daerah elitnya nih Kak. Kita Takashimaya nih, gue inget banget Takashimaya. Oh, ini masih Marui, ada tempat sholat di sini. Kyoto Marui ya kan. Ini ada tempat gue hobi banget kesini, ada toko buku, gue suka banget baca-baca buku di situ. Nah, ini adalah jalan yang sering gue lewatin juga. Ini ada Puma, ada kafe-kafe, ada Adidas, ada H&M, ada Uniqlo, ada Baskin Robbins. Pokoknya tempat-tempat belanja yang oke lah. Body shop, ini masih pagi, kayaknya belum pada buka. Ini tahun lalu juga mereka tuh rata-rata tutup tuh. Ada yang jam 7 malam udah tutup, jam 8 malam tutup gitu. Jadi tergantung. Ada restoran Kappa Sushi juga di sini, restoran kaiteng sushi gitu, sushi 100 yen. Jadi ini ada drugstore, lalu juga ada Gyomusupa, macam-macam. Gyomusupa itu tempat gue belanja kalau yang halal-halal gitu, karena banyak barang-barang impor di situ, kayak ayam, sosis, lalu bumbu-bumbu yang halal, ada label halalnya, itu bisa ditemukan di situ. Pokoknya ini pusat bisnis dan pusat belanja ya. Ini yang jalan besarnya. Nah, gue sebenarnya mau ngajak kalian ke tempat yang lebih intimate atau apa ya? Intimate atau apa sebutannya di sini? Jadi ada satu namanya Shinkyogoku. Ini adalah shopping belt di mana nggak ada mobil di situ. Kalian jalan sepuasnya masuk ke dalam. Ini seru banget tempatnya. Nih kayak gini banyak banget toko-toko. Jadi kayak apa ya? Ini juga jatuhnya indoor gitu karena atasnya ditutup. Shinkyogoku ini banyak banget. Kalian mau belanja apa aja ada, pernak-pernik, baju, fashion, sepatu. Ada ABC Mart di situ, ada cafe juga, ada bioskop, bahkan ada kalau kalian mau main-main arcade dingdong gitu. Pokoknya ada, apa aja ada. Gue pernah bikin video kebab juga di sini, yang main teman gue itu. Daerah-daerah sini gue agak lupa, kayaknya masuk ke sini deh. Kebab itu ada nggak ya? Aduh, udah pindah. Kebab, si teman gue orang, udah nggak ada. Atau gue salah masuk deh. Ya, ini banyak banget. Ini juga ada Shinkyogoku, di sini juga Teramachi. Nah, ini Teramachi masuk ke sini. Wah, kangen banget gue. Pokoknya banyak banget kalau kalian mau nyari-nyari. Dan ada satu tempat juga yang mau gue tunjukkan. Ada sebuah pasar yang kalian harus ke sana kalau kalian mau ngeliat sebuah pasar modern di Kyoto. Ya, ini adalah historical marketplace, namanya Nishiki Market. Nah, tandanya kalau kalian udah masuk Nishiki Market itu langit-langitnya itu ada warna-warna gini, perpaduan kuning, hijau, merah gitu. Ini pasti Nishiki Market. Gue pernah bikin videonya juga di sini. Ini adalah pasar yang sifatnya modern ya, karena memang ada konsepnya gitu. Dan nyewa di sini tuh mahal. Dan kalian bisa nyobain macam-macam, kayak mulai dari ada yang dijual langsung, kayak ikannya segar-segar, olahan seafood, daging juga, olahan sayuran kayak asinan gitu, gorengan juga ada. Kayak mereka kan ada kayak apa tuh yang bisa langsung dimakan nih, ikan-ikannya ada cuka idako gitu gue pernah beli.
Ada juga kayak hal ini rame banget di sini, rame terus di sini tuh ya. Ada ice cream matcha kalau kalian juga mau. Di sini daerah sini, wow, ya pokoknya ini adalah Nishiki Market. Tuh ada restoran sushi juga. Ini tuh banyak banget yang bisa dicobain, tester ya. Kalian dikasih kayak testernya, silahkan cobain dulu sebelum beli. Bahkan gue sampai mikir kalau gue bawa Tupperware isi nasi gitu, dan lauknya gadoin tester-tester itu, kenyang kayaknya. Karena bisa-bisa aja. Nah ini toko sepatu andalan kalau kalian just tip sepatu gitu, ABC Mart tempatnya. Ini banyak banget new release yang belum keluar di Indonesia. Adidas, Nike, Puma, Fila, Onitsuka, banyak ya. Ada Juice dan masih banyak lagi ya. Kalau mau lebih lengkap tonton video gue yang lagi di Nishiki Market. Dan di sepanjang Gion juga ada. Nah ini kan Gion Street tadi masih nyambung. Jadi kalau ngelewatin si tadi ini kan Gion tuh yang ada Marui, Takashimaya itu kan di sana tuh. Tuh dari sana, ini ramai banget. Ini kita nyebrang sebuah sungai yang menjadi kebanggaan atau ciri khas kota Kyoto. Ya. Namanya adalah apa coba? Namanya adalah Kamogawa ya, Kamo River. Jadi Kamogawa ini sepanjang jalannya itu enak banget buat dipakai jogging, jalan-jalan, naik sepeda, belajar. Di Gion juga sama, sepanjang jalannya itu banyak banget tempat-tempat ya, di kanan kirinya. Ini lebih banyak restoran dan barang-barang lebih mahal, barang-barang branded, lokal gitu ya. Ada juga toko-toko yang bekas tapi masih bagus. Kalau kalian menelusuri sampai ujung, itu ada sebuah shrine atau sebuah kuil yang gue juga favorit banget, gue suka kunjungin ke situ. Kenapa? Karena gratis. Ya, pokoknya kalau yang gratis mah dikunjungin aja lah. Tadi Arashiyama juga gratis ya, kecuali ada beberapa tempat yang harus bayar. Nah, ada di ujung namanya Yasaka Shrine. Inilah menjadi tujuan akhir kita untuk hari ini. Jadi ada namanya Yasaka Shrine. Yasaka Shrine ini gue pernah tahun baruan di sini. Jadi gue 2 tahun di Jepang itu tahun baruan pertama di Kanazawa. Kanazawa itu nggak ada apa-apa, sangat-sangat basi ya, nggak ada perayaan tahun barunya. Di Kyoto ada perayaan tahun baru di sini, di Yasaka Shrine ini. Jadi countdown tengah malam. Memang tidak ada kembang api, tapi orang-orang banyak yang berdoa masuk ke sini, dan juga ada semacam kayak antrian gitu. Pokoknya kereta juga sampai malam 24 jam ketika itu. Toko-toko masih banyak yang buka karena memang orang pada keluar rumah semua. Dan ini adalah Yasaka Shrine. Kalau kalian tahu Gion Matsuri juga, gue juga ada festival Gion Matsuri, itu festival terbesar di Kyoto dan salah satu terbesar yang ada di Jepang. Itu diadakan bulan Juli, itu startnya dari sini. Jadi rombongan itu yang bawa-bawa, kalau kalian suka ke Matsuri ya, perayaan festival Jepang itu startnya dan finish itu di sini. Jadi semuanya mulainya dan berawal dari sini. Ada apa dalamnya? Dalamnya itu seperti ini. Dalamnya kurang lebih seperti ini. Waduh, tiba-tiba rame banget. Ini ada apa ini? Februari 2017. Gila, ini kan nonton konser. Ada apa ya? Februari 2017. Ada apa waktu itu ya? Yang bisa dilihat enaknya tuh kayak gini nih. Ya, jadi di dalamnya tuh ada semacam kayak ada kalau lagi ada acara, baru banget nih Januari 2020. Takoyaki di situ. Memang masuk ke dalamnya tuh, nah ini ada semacam kayak di tengah-tengahnya ada rumah kuil gitu, dan orang-orang Shinto pada semuanya berdoa di sini. Dan kalau gue kesini kenapa senang kenapa gue ngajak kalian kesini, itu karena banyak yang bisa dilihat aja gitu, banyak tempat santai, tempat duduk juga, foto-foto bisa. Kadang-kadang ada yang jual street food kayak gini. Ini ada yang jual gyuyaki, sapi bakar, takoyaki, ada ringo ame yang si apel-apelan itu ya. Ada juga cheese dog, hotdog pakai cheese, dan ada apa ini? Ini baru loh, Januari awal tahun ini, sebelum corona menyerang nih sepertinya. Oke, jadi itulah Yasaka
kawasan Kawaramachi, Gion ya. Dan juga Nishiki Market tadi ada Shinkyogoku, salah satu street beltnya. Dan terakhir, bener-bener terakhir untuk hari ini kalau malam indah banget. Itu kawasan Gion bagian dalamnya. Nah kalau kalian kesini, wah ini itu kayak bukan di tahun sekarang gitu, kayak bukan tahun 2000-an. Karena arsitekturnya, rumah-rumahnya itu rumah-rumah bergaya zaman-zaman dulu, tahun 1800-an. Tuh lihat kayu-kayu kayak gini. Dan ini banyak banget restoran mahal banget. Gue pernah kesini ya sama temen gue waktu itu, sok-sokan dia traktir. Harga yang paling murah itu 3.000 yen untuk satu set ya, kaiseki gitu makanannya. Apa itu kaiseki? Kaiseki itu sejenis traditional Japanese food yang dimana dia konsepnya itu adalah set course ya, mengedepankan display, tampilan, highlight, presentasi dari makanannya itu, dan juga cara pengolahannya. Biasanya rasanya itu blend, artinya tidak terlalu banyak bumbu yang dipakai di situ karena mereka mengandalkan rasa asli. Misalnya ada menu unagi, ya udah bener-bener rasa belut tuh kayak apa. Ada menu misalnya tofu, ya tofu, rasa tofu pada umumnya seperti apa. Lalu juga misalnya kayak daging gitu, daging yang udah manis ya udah gitu aja, paling tambahan si bumbu-bumbu atau sausnya aja, bumbunya nggak begitu banyak. Ini adalah kawasan Gion, dan kalau kalian beruntung jalan-jalan di sini, kalian akan menemukan geisha yang lagi jalan-jalan. Mereka bisa jalan cepet banget, dan ada yang ada yang nge-guide-nya gitu. Karena geisha itu tidak boleh diberhentikan untuk difoto. Misalnya di geisha lewat nih, excuse me, tunggu sebentar saya mau foto, itu nggak boleh. Ya, di sana itu ada budaya seperti itu. Jadi tidak boleh memfoto geisha yang lagi bertugas, yang lagi jalan. Hanya untuk selfie, hanya untuk seperti itulah. Ya, ini adalah salah satu site dari ini. Gue coba tunjukin arah lain. Pokoknya ini daerah orang kaya lah, daerah elit lah. Ini gang-gangnya kayak gini. Oh, buat foto-foto keren banget, tuh kan. Waduh. Ini 2018. Katanya dalam menyambut Olimpiade itu mereka mau ngerapihin si kabel-kabel lah. Jadi nanti akan jadi non-wired, nggak ada kabelnya yang menjuntai tiang-tiang gini, nggak ada, mau ditanam semua ke tanah. Wah, ini buat kalian yang suka hunting-hunting foto nih, keren-keren banget nih. Tuh kan pakai yukata gitu. Widih, lantainya bersih banget, udah kayak lantai di rumah. Ya. Ini tuh aspal atau apa ini ya? Aspal tuh kan kayak gini, kalau ini paving block tapi kayak rata gitu, nggak ada bolongnya sama sekali, rata aja kayak bener-bener lantai rumah. Nah, ini masih kental banget si bangunan-bangunan zaman dulunya gitu, rata-rata didominasi sama eksterior si kayu. Nih pasti mau foto nih, ngapain nih nungging nih, tuh kan pakai kimono di sini, bagus, keren lah. Oke. Jadi itu dia hari kedua jalan-jalan Madasutur. Kita keliling Kyoto. Pertama dari yang paling jauh dulu, Arashiyama. Ada bambu forest, ada motor lewat, ya kan. Ada bambu forest, tadi ada jembatan Togetsukyo, ada danau, bukan danau sih, lebih ke sungai yang lebih lebar. Itu Katsura River atau Sungai Katsura. Di situ kalian bisa naik perahu. Ada kopi yang hits banget, persen itu lambangnya. Si Arabica Kyoto itu, silakan coba nanti kalau kesana. Aksesnya tadi gue sudah sebutkan, tapi ya kalau hutan bambunya sih gue nggak begitu excited ya, karena ya bambu aja gitu. Dan kalau kalian mau jalan-jalan sambil belanja, silakan ke kawasan Gion, Kawaramachi sini, Kawaramachi, Gion gitu ya, Karasuma. Ini kawasan elitnya Kyoto. Tadi juga kalau yang tadi arah ke H&M tadi gue bilang, yang lurus ke atas itu nembusnya ke Sanjo. Masih sama-sama aja, mirip-mirip apa aja yang dijual, tapi lebih bervariatif dan juga lebih banyak jenisnya. Pokoknya kawasan belanja yang paling lengkap ya daerah-daerah itu, Gion, Kawaramachi dan sekitarnya. Ada Yasaka Shrine atau Yasaka Jinja, tempat beribadah umat Shinto, tapi kalian bisa datangi secara gratis, lihat gitu ya. Banyak spot yang bisa buat foto.
kalau lagi ada festival atau lagi ada perayaan, suka ada yang jualan, ada street foodnya mereka, walaupun enggak juga ada, tapi nggak begitu ramai seramai kalau lagi ada festival. Dan kalau kalian mau foto-foto dengan nyewa kimono dulu, bergaya Jepang ala-ala zaman dulu, silakan main ke Gion Street ini. Karena memang udah semua spot, semua site, semua sisi yang ada di sini tuh bisa buat difoto. Kalian foto ngasal juga bagus di sini. Lihat, lantainya bersih banget gitu kan. Kalian mau guling-guling di sini juga. No trash, no rubbish, nggak ada sampah yang bisa dilihat di sini. Tuh anak kecil aja wah lucu banget di sini, ya. Foto sama pasangan, foto sendiri, foto sama keluarga. Silakan ya main ke sini. Oke, itu hari kedua. Nanti ada hari terakhir di hari ketiga video setelah ini. Terima kasih yang masih ngikutin Madesu Tour hari kedua, dan sampai ketemu di day 3 hari ketiga di video terakhir Madesu Tour Kyoto Virtual Tour ya. Dadah.